Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah acara pada siang hari ini segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang terhormat Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Yang terhormat Bapak Lurah Kalurahan Margomulyo. Yang terhormat Kepala BP 4 Wilayah 3 Kapanewon Seyegan. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang kami hormati, Bapak kami tua, Bapak Ibu pendamping, sasaran, rekan-rekan kader dan hadirin semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami hormati pula. Selamat siang kami ucapkan dan terima kasih atas kehadiran Bapak serta Ibu semua yang mana telah berkenan untuk hadir pada acara penutupan kegiatan Rumah Pangan B2SA di Kalurahan Margomulyo pada siang hari ini. Pertama dan utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diperkenankan untuk hadir di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kurangan suatu apa. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwasanya kegiatan pada hari ini adalah agenda dari serangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan selama 4 bulan, dan pada hari ini kita di penghujung kegiatan yaitu acara penutupan. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan Indonesia Raya dan Mars PKK, acara yang ketiga laporan Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan, acara yang keempat sambutan, acara yang kelima penyerahan apresiasi kepada sasaran dan penyerahan bahan makanan dari Kalurahan Margomulyo. Acara yang keenam senam B2SA secara bersama-sama. Acara yang 7 penutup dilanjutkan makan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pada siang hari ini kita awali dengan bersama-sama berdoa.
Dengan tetap duduk di tempat, berdoa kita mulai. Berdoa cukup. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKK. Kepada petugas dipersilahkan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang ketiga yaitu laporan Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan. Kepada Ibu Sri Lestari, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi DIY atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman atau yang mewakili yang tadi, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami hormati dan kami banggakan. Izinkan kami melaporkan kegiatan rumah pangan di Margomulyo. Untuk kegiatan rumah pangan di Margomulyo ini untuk tahun 2024 ini pelaksanaannya dari tanggal 20 Juni sampai dengan 26 Oktober. Sedangkan untuk pelaksanaan ini bisa berjalan atas kerjasama dari kader kesehatan, tim rumah pangan, serta para Bapak Ibu pendamping. Kemudian juga didukung dana dari APBDes Kelurahan Margomulyo meskipun tidak banyak. Kemudian untuk sasaran ini 42 balita dan 3 ibu hamil. Dari kegiatan ini secara keseluruhan kebanyakan hasilnya itu naik semuanya, meskipun ada mengalami turun naik tadi secara umum naik. Jadi untuk pemberian makanan ini ada manfaatnya bagi penderita stunting. Kemudian kendala yang kita alami ini dari orang tua anak ini kadang-kadang yang agak kerepotan sehingga untuk mengantarkan anaknya ke kelurahan ini tidak bisa. Kemudian menu yang disajikan oleh rekan-rekan tim rumah pangan itu kadangkala ini kurang sesuai dengan selera dari balita. Kemudian dari orang tua kadang juga ada, meskipun tidak banyak nih, ada yang merasa malu karena mereka itu merasa mampu untuk untuk membuat menu seperti itu. Nanti nek mengko ngono we aku iso masak dhewe gitu secara seperti itu. Namun ini tidak banyak, hanya 1-2 saja, enggak banyak nih. Kemudian pemecahan masalah ini untuk pemberian PMT kita kita antar oleh kader ke rumah bagi balita yang tidak bisa datang ke kelurahan, jadi kadernya yang kita mintai untuk mengantarkan ke rumahnya. Kemudian pelaksanaan PMT ini kita kita supaya tidak bosan kita setelkan lagu-lagu anak-anak. Kemudian juga untuk setiap hari Sabtu kita mengadakan senam B2SA, senam bersama dan juga ada beberapa door prize ini yang bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian ini dari hasilnya nanti akan diberikan apresiasi kepada yang anak-anak yang kehadirannya baik dan hasilnya punya peningkatan. Ini tidak kami sebutkan, ini ada 7 anak nanti akan memberikan apresiasi. Demikian saja yang bisa kami laporkan secara garis besar. Untuk laporan detailnya kita untuk lain waktu kita tuangkan dalam laporan. Demikian saja, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Sri Lestari atas laporannya. Memasuki acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Lurah Margomulyo. Kepada Bapak Eko Puji Mulyanto, waktu dan tempat kami haturkan. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di Gedung Kelurahan Margomulyo dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi DIY,
pada kesempatan ini diwakili oleh Mas Cahyo. Pada yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Nur Hayati, Kepala BPP 4 Seyegan. Kepada yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Kamituwo, Bapak Prastyo Janarko, kemudian Ibu Ketua Penggerak PKK yang saya hormati, Ibu Marianti sebagai PPL yang saya hormati, ibu-ibu kader PKK juga yang saya hormati, beserta ibu-ibu dan adik-adik yang hadir sebagai sasar kegiatan program B2SA yang saya hormati dan saya cintai. Saya mewakili pemerintah dan secara pribadi mengucapkan terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan pagi hari ini, yaitu penutupan kegiatan program B2SA. Yang perlu kami sampaikan apresiasi kepada ibu-ibu kader PKK. Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras panjenengan sedaya dalam rangka untuk menyukseskan program B2SA ini, dan juga kepada ibu-ibu dari sasaran program B2SA ini yang telah aktif hadir ke kelurahan seminggu 3 kali dalam rangka untuk mengantarkan anak-anaknya untuk melaksanakan kegiatan ini. Pada dasarnya setelah yang dilaporkan oleh Ibu Ketua Penggerak PKK, dengan kegiatan ini ternyata ada peningkatan terkait dengan tumbuh kembang anak. Ini kami harapkan kepada ibu-ibu sebagai sasaran kegiatan ini, monggo di dalam jenengan sedaya dilanjutkan kegiatan ini. Jadi pola makan menu yang telah disajikan oleh kader-kader PKK ini adalah sesuai dengan asupan gizi yang ada. Ini monggo kita lanjutkan. Untuk tahun ke depan ini masih ada tindak lanjut dari kegiatan B2SA, tapi ini dengan sumber dana yang beda. Jadi kami dari pemerintah Kelurahan Margomulyo sebagai lokus stunting di Seyegan ini, Margomulyo dan Margokaton, kami oleh pemerintah diwajibkan untuk menganggarkan sebagian dana desa untuk kegiatan ini. Jadi kami juga akan menyisihkan anggaran, Pak, untuk terkait ini, karena biar ini ada keberlanjutan dan tumbuh kembang anak tetap bisa kita tingkatkan, dan otomatis angka stunting di Kelurahan Margomulyo bisa kita tekan atau bisa kita kurangi. Untuk itu kami nanti minta arahan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sleman maupun dari Dinas Pertanian Provinsi DIY terkait kegiatan ini. Untuk itu saya sekira sekian yang menjadi sambutan saya. Banyak kurangan kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Selanjutnya untuk sambutan yang kedua dari Kepala BB4 Wilayah 3 Kapanewon Seyegan. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Nur Hayati SP MPA dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Cahyo dari Badan Ketahanan Pangan. Yang saya hormati Bapak Lurah Kalurahan Margomulyo. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Margomulyo. Yang saya hormati Bapak Babinsa yang selalu berdampingan dengan pertanian. Yang saya hormati ibu-ibu kader dari PKK nggih, kader PKK Kalurahan Margomulyo. Yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu beserta anak-anak sasaran gitu nggih ini. Yang saya hormati Mbak Wulan juga dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, bidang ketahanan pangan gitu nggih. Dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi ini kita semua masih diberikan banyak kelimpahan rahmat dan hidayahnya, masih diberikan banyak kelimpahan nikmat, terlebih nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga di pagi ini khususnya saya pribadi bisa sowan di Kalurahan Margomulyo ini, bisa silaturahmi dengan ibu bapak semua tanpa halangan satu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam kagem junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang nanti kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Ibu bapak semua yang saya hormati, perlu kita syukuri, alhamdulillah kegiatan rumah pangan B2SA ini sudah berjalan lancar. Itu yang utama ya Bu, sudah berjalan lancar. Waktu itu diawali bulan apa Bu? Bulan Juni. 20 Juni ya. Waktu itu diawali 20 Juni dan ini terselenggara selama 4 bulan dan sudah dilaksanakan dengan pemberian makanan tambahan kepada para sasaran, khususnya adalah anak-anak balita yang ada di Kalurahan Margomulyo ini gitu nggih. Kemudian sebanyak 54 kali nggih Bu nggih. 54 kali. Alhamdulillah hal ini sudah selesai. Kemudian kami atas nama Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Lurah, kepada Ibu Tim Penggerak PKK, terlebih kepada ibu-ibu kader Pak Lurah. Seharusnya pagi-pagi itu masak buat keluarga, buat suami, buat anak. Tetapi mereka sudah berkorban seminggu 3 kali nggih Bu nggih. Seminggu 3 kali harus ngatur waktu. Kapan aku harus nyiapkan daharan kagem bapakipun, kagem putra-putranipun, kapan saya harus menyiapkan waktu kagem anak-anak balita, anak-anak sasaran dari program Rumah Pangan B2SA ini. Alhamdulillah kami mengucapkan banyak terima kasih gitu nggih Bu nggih. Ini. Kemudian terlebih kepada ibu-ibu pendamping, ibu-ibu dari anak sasaran gitu nggih, dari sasaran maupun tadi ada ibu hamil nggih Bu nggih, ibu hamil yang menjadi sasaran. Harapan kami program ini monggo untuk bisa dilanjutkan seperti apa yang tadi sudah dipun ngendikaaken dari Pak Lurah gitu nggih. Kita harap program ini tetap berjalan walaupun itu tidak ada campur tangan dari pemerintah. Ibu bapak semua yang saya hormati, pemerintah tentunya tidak bisa memberikan stimulan, tidak bisa memberikan tambahan makanan bergizi ini kepada seluruh balita, kepada
anak-anak kepada ibu hamil selama anak-anak itu masih berusia di masa balita, gitu ya. Tetapi dari pemerintah hanya bisa memberikan stimulan, hanya bisa memberikan contoh, gitu nggih. Contoh apa yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu kader dengan menyiapkan menu makanan. Sebenarnya menu itu tidak bahannya tidak susah ya ibu-ibu. Harapannya kan berasal dari lokal sini saja gitu ya. Tidak susah didapatkan gitu nggih. Tetapi karena kita tuntutannya adalah B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Beragam, harapannya beragam itu yo. Kalau makan jangan hanya nasi, sayur, lauk. Lauk boleh berasal berbahan dari tahu, boleh berasal berbahan dari tempe. Tetapi tempe maupun tahu ini kalau bisa biar pengolahannya secara beragam, ya jangan hanya digoreng, jangan hanya disengek saja. Tetapi berbagai olahan Mbak Bilih sama ibu-ibu kader kemarin sudah dibuat sedemikian rupa. Dan hal ini juga agar, karena sasaran kita adalah anak-anak balita, tentunya bagaimana olahan kita itu bisa menarik terhadap anak-anak balita. Gitu nggih. Itu. Kemudian di samping itu juga bahan-bahan yang kita dapatkan sebenarnya ibu-ibu semua, terkhususnya ibu-ibu pendamping, sebenarnya kita tidak perlu, kita berupaya tidak perlu bahan ini harus membeli, gitu ya. Tetapi kita bisa mengupayakan dari lahan kita sendiri dengan memanfaatkan lahan yang kita miliki. Di mana ibu-ibu bisa memanfaatkan lahan yang ada, ditanami sayuran yang sekiranya kita butuhkan setiap saat, gitu ya. Dengan kita menanam sayuran dari lahan kita sendiri, setidaknya kita sudah meminimalisir dan mengupayakan bahan pangan kita itu untuk tetap aman. B2SA ada faktor aman. Aman bukan hanya aman setelah menjadi hidangan, tidak. Tetapi kita upayakan aman itu dari proses bagaimana kita menanam, bagaimana kita memelihara tanaman itu, sampai bagaimana tanaman itu bisa kita siapkan di meja makan. Itu nggih, itu. Ibu-ibu semua bisa menanam berbagai aneka sayuran yang sekiranya setiap saat kita butuhkan. Gitu nggih. Ada cabai, ada tomat, ada berbagai sayuran, dan sayuran itu tidak susah untuk menanamnya, tidak susah untuk memeliharanya. Gitu nggih. Ini. Dan di Margo Mulyo ini ada pendamping, ada penyuluh Bu Marianti. Bu Marianti tentunya akan siap. Bukan hanya siap mendampingi di program B2SA ini, tetapi kami sebagai petugas di lapangan tentunya akan siap mendampingi ibu-ibu dari proses mulai dari hulunya, hulu sampai di hilirnya. Itu nggih. Kita dampingi dari proses piye mengupayakan pekarangan yang ada untuk ditanami sayuran agar kita tidak tergantung dengan sayuran itu, tidak harus membeli di warung. Tetapi kita bisa mengupayakan dari lahan kita sendiri. Gitu. Kemudian ibu bapak semua, harapan kami program B2SA ini bukan hanya beragam, bergizi, seimbang dan aman. Tentunya ada faktor satu lagi yang perlu kita garis bawahi. Tentunya makanan kita juga harus apa Bu? B2SA tambah satu lagi apa? Apa ibu-ibu semua? Harus halal. Nggih, harus halal nggih Bu nggih. Ini perlu kita garis bawahi. Jadi makanan yang kita berikan ke keluarga kita di samping B2SA itu juga ada tambahan satu lagi, makanan harus halal. Itu nggih. Mbak Bilih, itu ibu-ibu semua yang bisa saya sampaikan. Tentunya saya nyengkuyung program ini dan semoga saja program ini tetap berlanjut di keluarga ibu-ibu semua
secara swadaya gitu nggih. Tentunya dari pemerintah kalurahan juga akan nyengkuyung program ini untuk tahun-tahun berikutnya gitu nggih. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Untuk sambutan selanjutnya dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus menutup kegiatan Rumah Pangan B2SA di Kalurahan Margomulyo tahun anggaran 2024 pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami haturkan kepada Bapak Cahyo Risdianto SP. Izin berdiri, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang pertama dan utama, semoga sinaosa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana siang yang mungkin agak gerah ya. Kita masih punya semangat untuk hadir di sini dan semangat juga untuk mungkin kalau tadi dibilang penutupan tuh saya agak berat sebenarnya. Kayaknya udah selesai. Kita masih punya mungkin PR ke depan masih banyak ya, tetapi ini adalah suatu bentuk pencapaian kita ya. Jadi tetap ada syukuran misalnya seperti itu. Yeah. Yang kami hormati dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang diwakili Ibu ke Koordinator BP4 ya, saya kan matur suwun Ibu yang mungkin tadi sama Mbak Wulan ya, maturun Mbak Wulan. Yang kami hormati dari Penewu, kami tua nggih, perwakilan dari Kapanewon Sekan matur nuwun. Kemudian Bapak Babinsa, yang kami tresnani Bapak Lurah Margomulyo, dan Ibu tentunya yang selalu mendampingi dan pada kesempatan kali ini beliau sebagai penanggung jawab kegiatan Rumah Pangan B2SA karena memang lokusnya di PKK dan yang kami banggakan terima kasih Ibu Marianti selaku pendamping yang bisa dikatakan setiap hari kita koordinasi terus sehingga kegiatan ini tetap lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan tak lupa yang di depan kami ini seragam orange ya semuanya. Maaf punya saya nggak saya pakai karena boten cuma saya tadi terkejut, waduh kok nganggo seragam orange padahal saya nggak pakai Pak ya. Ya mungkin kami apresiasi ini adalah bentuk suatu identitas ya, bahwa kegiatan ini dengan fasilitasi ibu-ibu sendiri secara mandiri, ini juga buat piknik bisa ya, buat piknik, buat senam, ada logo B2SA dan itu saya baru melihat di sini Bu. Oke, tepuk tangan buat ibu-ibu PKK, matur nuwun. Dan yang terakhir, dan ini tidak kalah pentingnya ibu-ibu yang di belakang yang hampir setiap hari ya mengantar adik-adik, anak-anak yang menjadi sasaran kegiatan ini sampai saat ini masih lengkap, masih meriah ya. Dan tentunya mungkin tidak selesai sampai di sini. Monggo nanti kalau mau ada aktivitas lain mungkin arisan atau mungkin piknik bersama dengan sepur kelinci ya, ibu-ibu ya. Jadi ini adalah keluarga besar ya, keluarga besar Rumah Pangan B2SA yang menjadi momen yang sangat penting sekali untuk menjadikan kita melanjutkan kegiatan ini sebenarnya ya. Oke, sebelum saya mungkin sedikit sambutan, saya ingin mengembalikan semangat kita lagi. Oke. Tepuk B2SA masih ingat Bu? Ya, coba ya. Tepuk B2SA. Beragam, bergizi, seimbang, aman. Kelurahan Margomulyo. Yes. Ada satu lagi. Salam B2SA. Makan enak, makan sehat, makan B2SA, habiskan ya. Wah, rodo lali ya.
Saya sebenarnya ada satu lagu khusus untuk lagu ini. Nanti saya bikin ya, cuma besok nanti. Kalau saya nyanyi nggak selesai acaranya. Oke. Pada kesempatan kali ini kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY selaku pelaksana dari kegiatan Bappenas Pusat ya mengenai Rumah Pangan B2SA dan mohon maaf bahwa PLT Kepala Dinas tidak bisa hadir karena masih di luar kota. Kemudian Kepala Bidang juga tidak bisa hadir, masih di luar kota, maksudnya di kota Yogyakarta ya. Dan koordinator kami Pak Agung juga bisa, jadi langsung mendispo kami yang karena dekat ya rumah saya di Kitogati, jadi saya langsung ke sini. Tadi agak terlambat karena ada pemangkasan pohon ya di jalur Sayegan ini, jadi agak lama tadi. Jadi, yang jelas kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak karena kegiatan ini tidak bisa berjalan ya tanpa dukungan dari semua pihak. Dan mohon maaf apabila selama ini kita mungkin kurang intensif ya dalam melakukan pengawasan, koordinasi. Itu karena kami juga punya tidak terlalu ketat, maksudnya kami memberikan kebebasan pada ibu-ibu untuk bisa berkreasi, untuk bisa mengkoordinasi, membiasakan. Karena takutnya kalau kita awasi terus, kita tanyakan, ini habis berapa Bu? Terus ini notanya mana? Nanti ada waktunya ya. Pada saat kita harus bekerja, silakan bekerja. Pada saat kita harus evaluasi, kalau kita evaluasi terus setiap minggu capek jenengan nanti ya. Jadi alhamdulillah ini sudah selesai dan kita masih punya waktu mungkin ya 1 bulan ya untuk nanti kita rekap lagi karena kegiatan ini sukses tidaknya juga tidak mungkin secara fisik sukses ya, outcome sukses, tapi secara administratif laporan nanti akan ada pemeriksaan, jadi kami tetap harus melakukan rekap-rekap data-data yang sudah misalkan dari data keuangan saya pikir sudah ada ya. Nanti tinggal kita kerjakan dengan ibu pendamping. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk kesempatan kali ini mungkin saya minta waktu sedikit aja untuk menyampaikan satu peraturan presiden ya yang terbaru itu 15 Agustus 2024 yaitu Perpres 81 tahun 2024 itu mengenai percepatan pengedaruratan pangan lokal ya berbasis sumber daya lokal, dan itu mungkin belum semuanya paham, jadi sedikit beberapa. Jadi kegiatan ini adalah satu poin dari Perpres 81 yaitu mengedukasi masyarakat untuk mengkonsumsi pangan B2SA. Tetapi di poin-poin sebelumnya itu ada beberapa yang bahwa kegiatan seperti ini menjadi tanggung jawab semua ya. Tidak hanya masalah konsumsinya, tetapi kita harus berpikir bahwa dari hulu sampai hilir, mungkin tadi yang sampaikan Ibu BP4 ya, benar, jadi dari hulu, dari produksinya kita harus mulai menekankan pangan lokal. Mungkin saya pikir Kelurahan Margomulyo, baik lahan tegalan, lahan sawah masih cukup luas, itu mulai kita harus utamakan untuk produksi pangan lokal, Bapak. Kemudian juga kita memperhatikan juga untuk industri ya. Monggo ibu-ibu sekalian yang bisa punya sambilan, punya usaha industri rumah tangga untuk pangan lokal ya. Misalkan produksi apa di sini? Jeriping, produksi dari singkong, produksi seperti itu silakan dikembangkan karena akan ada insentif untuk kegiatan seperti itu, baik dari peralatan sampai pada keuangan kelembagaan. Kemudian juga keterjangkauan ya. Jadi dengan kita mulai mengembangkan pangan lokal, harga-harga saya pikir juga nanti akan bisa kita atasi ya, karena sekarang harga-harga pangan pokok cukup, itu karena kita masih berorientasi pada produk impor. Nah kemudian yang terakhir yaitu ini kembali lagi yang dulu mungkin PKK, hatinya PKK ya Bu, hatinya PKK, ada yang KWT juga ya, yang dulu kegiatan kita pemanfaatan pekarangan
Ya, masih jalan nggak di sini? Oke, terakhir kita di Kasuran ya. Di Kasuran ada. Nah, seperti itu kita kembalikan lagi, kita hidupkan lagi. Itu sebagai penyediaan konsumsi pangan yang bersih B2SA, seperti itu. Itu mungkin pesan dari kami dan sekali lagi selamat pada PKK Margomulyo ya, yang sudah berhasil. Pertama tadi ada indikator kenaikan ya, kenaikan berat, kenaikan apalagi panjang, lingkar lengan dan sebagainya. Itu sebagai indikasi bahwa dengan PMT yang ya sebenarnya cukup singkat, kita bisa cukup memberikan asupan yang kontinu, kemudian gizi yang lengkap. Jadi inti kuncinya pada keberagaman sebenarnya. Seperti itu, karena anak-anak sekarang kalau sudah dikasih makanan satu jenis aja itu kayaknya udah cukup kan. Padahal sebenarnya mereka butuh asupan yang beragam. Seperti itu. Kemudian ada satu yang kami ingat ya. Ini hasil dari kemarin dengan Dinkes DIY ya. Kita ada FGD. Di situ kami membahas bahwasannya untuk antisipasi ke depan adalah permasalahan underweight dan wasting ya. Jadi yang gizi kurang dan berat kurang itu ya. Itu yang nanti berpotensi menjadi stunting sebenarnya. Jadi ke depannya tadi alhamdulillah dari desa sudah Pak ya. Akan melanjutkan insya Allah karena sifatnya wajib, ada MOU-nya ya dengan pusat bahwa kegiatan ini insya Allah nanti akan berlanjut. Bisa jadi juga entah nanti penyelenggara atau pelaksananya masih dengan PKK Margomulyo atau mungkin dari anggota yang lain ya, bisa jadi sebenarnya kegiatan ini sasarannya bukan hanya anak-anak dan ibu-ibu sasaran, tapi ibu-ibu selaku pelaksanaan ini juga menjadi sasaran supaya mereka terbiasa mengolah pangan B2SA ya. Jadi ada dua manfaat ya. Tidak hanya yang makan tetapi yang masak, itu nanti yang terbiasa. Makanya next bisa ganti juga yang makan, yang masak juga bisa diganti. Jadi biar semuanya bisa merasakan kegiatan seperti ini. Nah itu tadi nanti mungkin sasarannya juga tidak hanya statusnya stunting, tapi bisa yang wasting sama yang underweight. Karena itu nanti kalau masuk mungkin masih setelah 6 bulan sampai 2 tahun, setelah itu apabila masih kurang ya dari indikator itu nanti berpotensi stunting ke depan. Jadi itu harus diberi asupan dulu. Oke, seperti itu. Oke, itu aja mungkin yang kami sampaikan. Ini sudah pada galau yang di belakang ya. Itu makannya sudah siap. Oke. Seperti yang dipesan oleh MC tadi bahwa kami harus menutup. Sebenarnya nggak perlu ditutup ya. Ini masih menjadi PR kita ke depan, tetapi ini adalah syukuran kita. Ya nanti break sebentar ya, monggo break sebentar. Saya tidak tahu nanti ke depannya apakah Bappenas masih mengucurkan anggaran lagi untuk kelanjutan, karena bisa jadi ya, untuk kelanjutan seperti yang sudah ada di Jatimulyo, Delingo sama Mejiharjo itu sudah lanjutan ya. Nanti sasarannya beda lagi. Bisa jadi ini sudah ketawa-ketawa nih, aduh ono tambahan atau apa. Ya, monggo nanti bisa kami infokan ya kelanjutannya seperti apa. Dengan mengucap alhamdulillah ya, kegiatan rumah pangan B2SA beragam, bersih, seimbang dan aman kelompok PKK Kelurahan Margomulyo, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta kami nyatakan selesai atau ditutup. Ya, kami ucapkan selamat dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Cahyo Risdianto yang telah menutup acara kegiatan rumah pangan B2SA di Kelurahan Margomulyo pada siang hari ini. Acara selanjutnya adalah penyerahan apresiasi kepada sasaran. Perlu kami sampaikan di sini bahwa
untuk kehadiran. Kita ambil dari sekian 45 sasaran, kita ambil yang berat badannya naik signifikan ya. Ini ada yang kenaikan berat badannya 1,2 kg, ada yang 900 gram, ada yang 500 gram dan seterusnya ya, ada yang. Untuk itu kami panggil Ananda Alif Atalah Gerjen, Ananda Mahesa Gala Samudra, Ananda Junior Faldi Ahmad. Silakan maju. Kalau nggak berani sama ibunya boleh. Ini bagi. Gose. Pak Cahyo. Sini Pak. Maju Mbak, maju monggo. Monggo, siapa nih mau? Junior sudah? Alif Atalah? Mahesa Gala Samudra? Junior, ya? 3 anak. Mohon berkenan Bapak Cahya Rusdianto untuk menyampaikan apresiasi. Jangan dilihat isinya ya Bu, ya, cuman kenang-kenangan saja. Diki Pak, dari sini Pak. Terima kasih kami haturkan. Mau diambil fotonya enggak? Foto bareng Pak Cahya? Monggo. Minggir Bu, agak nggo foto. Tak panggil. Terima kasih, mohon kembali ke tempat. Selanjutnya Ananda Dikri Firdos Daploan, Ananda Saferozehan Kregolan, Ananda Rasifa Alin Arsila Sawahan, Ananda Rafif Atala Kamalwetan, Ananda Kevin Ardana Abi Putra. Silakan untuk maju ke depan. Monggo silakan. Zikri Firdos, ini juga saya Bu. Enggak. Tulung kena itu. Ya satu-satu. Ya, Rafif Atala, Kevin Ardana Abi Putra, Rasifa Alin Arsila, Saferozehan, Zikri Firdos. Boleh sama ibunya boleh. Sama ibunya monggo. Iki sapane ya Bu sing berkenan menyampaikan Ibu Kepala BP 4 Wilayah 3. Saya kan monggo Ibu Nur. Rusdianto. SP. Monggo Ibu kalau mau foto bersama ibu-ibu sasaran. Simbolis. Ibu hamil telu, balita telu.
Telu. Terima kasih, dipersilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya untuk penyerahan secara simbolis bantuan bahan makanan dari pemerintah Kelurahan Margomulyo. Secara simbolis kita ambil dari ibu hamil 3 dan ibu sasaran 3. Okay. Untuk itu silahkan untuk maju ke depan. Ananda Resa Sanum Sawahan, Nadine Maheswari, Nadine, kemudian Rahagi Kasuran, silahkan maju 3 anak. Kemudian Ibu Dian Rohana, silahkan maju Ibu Dian. Ibu Yuli Arianingsih, maju sana Bu. Kemudian Ibu Mutmainatul Hasanah, silakan maju untuk 3 orang ibu hamil dan 3 balita sasaran. Ini secara simbolis saja, jangan khawatir nanti semuanya dapat ya Bu. Monggo silahkan. Mohon berkenan Bapak Lurah Kelurahan Margomulyo untuk menyampaikan. Geser ke kanan sedikit Bu. Nah, ya. Penake ditutup sih, terus senam, terus makan, ngono ya. Ndak terus datang kencing kan? Nggak tak sampaikan nggih. Mengke sebelum pulang anu sini. Cepet pindahin dono ora. Kan mawon Bu, bar maem sebelum pulang. Terima kasih Bapak Lurah dan Ibu-ibu, harap kembali ke tempat. Kami umumkan di sini untuk sasaran yang lain, nanti sebelum pulang bisa menghubungi pengurus rumah pangan nanti sebelum pulang. Mohon sabar sebentar, acara akan kita lanjutkan, yaitu senam B2SA bersama-sama, dilanjutkan dengan makan bersama. Namun karena kemungkinan nanti ibu-ibu segera pulang ya. Nah, ini kita tutup dulu, nanti baru kita senam, kemudian kita bersama-sama makan bersama. Kalau yang ngersake kondur nanti bisa saged kondur, ngoten nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui dan selesailah sudah acara pada siang hari ini. Apabila dalam kami menyampaikan acara dari awal sampai akhir banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk senam, monggo Ibu Endah dan Ibu Erna, Bu Win dibantu. Monggo ibu-ibu sasaran, ibu-ibu kader bisa ikut senam, nggih. Setelah senam, ibu-ibu bisa langsung makan bersama dan kondur.